Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin wal muhibbat, para muslimin, para santriyin, para santriyat di mana saja berada. Kali ini saya akan memberikan pendapat tentang Habib Bahar, yaitu membaca kitab kuning. Membaca kitab kuning, kebetulan yang dibaca itu kitabnya kitab Durratun Nasihin, yaitu muallifnya kitab Durratun Nasihin ini adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad. Nah, ini adalah ulama, yaitu min ulama il-qurni tsalisa asyara lil hijrah. Jadi kurun 13 hijrah Rasulullah SAW. Padahal ingat waktu saya mondok dulu, jadi bacaan kitab Durratun Nasihin ini memang kalimat-kalimatnya dekat kepada bahasan-bahasan. Kalau di Banten itu ngajinya nahu dulu kan, nahu sorok. Jadi amil, jurumiyah, sorok, matan bina, dan lain macam-macamnya. Padahal ini untuk belajar baca kitab ini juga sangat luar biasa lah, cepat dimengerti gitu. Tetapi saya akan memberikan pendapat terhadap bacaan-bacaan kitab kuningnya Habib Bahar. Jadi bukan saya maksudnya mengkritik, ini hanya untuk memberikan wawasan saja. Ternyata memang bacaan kitab kuning itu ada metode-metodenya, ada tata caranya pembacaan jabarjernya, ada nahunya. Jadi harus sesuai, tidak sama seperti bahasa Arab, bahasa Timur Tengah. Kayak pahali apa macam-macam lah. Itu juga kan kalau bahasa kitab ini seperti bahasanya Al-Qur'anul Karim. Jadi ada fi'il fa'il, mubtada khobar, terus ada syarat jawab dan lain macam-macamnya. Kalau kita jelaskan tidak sampai kepada waktu subuh. Tetapi yang saya ingin lucu, sayang sekali gitu, sangat disayangkan beliau itu berkuar-kuar ceramah, lehernya sampai ini ceramah. Tetapi ini kenapa baca kitab kuning seorang pengajar itu harus bisa menguasai ilmu nahu lah, minimal ilmu nahu. Nanti kesononya itu bilagah, mantik dan lain sebagainya harus alfiyah. Ini mah memalukan sekali. Jadi masya Allah banyak yang keliru, itu bahasa Arab, bukan bahasa kitab kuning yang dibaca. Jadi kebetulan saya bawa kitabnya, beliau di situ menerangkan yaitu tentang masalah fadilah di bulan suci Ramadan. Jadi mengajarkan kepada santri-santrinya. Mari kita simak dulu tentang pembacaan kitab kuningnya Habib Bahar. Mangga. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambi من المؤمنين يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمنين يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lau yaghfirullah tsaniyah la yuwafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi tsalitsah tsalati wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru mulailah melakukan amal kebaikan. Jadi para jamaah rahimakumullah, Habib Bahar membaca kitab kuning jadi terbata-bata, terputus-putus. Artinya tidak kalam, tidak murokab. Kan kalam bahasa Arab itu yang tersusun harus murokab. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Jadi itu harus dibangun dengan sesuai. Ini akan mendapatkan pahala. Ketika dibaca tidak sesuai dengan aturan ilmu nahwu, ilmu kalam, maka ini yang mu'alifnya bagaimana nih, marah ini. Saya tulis begini dengan bagus, dengan kalam yang baik, murokab tersusun dengan baik. Kenapa dibaca? Ternyata seorang Habib seperti begini. Bacaannya dia itu yakhruj kok dimatikan. Kan kalau ini harus ngaji tajwid juga dibaca tajwidnya.
Yakhrujul mu'minu. Jadi yakhrujul mu'minu fi'il, lafad yakhruju itu fi'il. Jadi fi'il, setiap fi'il itu harus ada fa'il, namanya al-mu'min. Itu lafad al-mu'min itu ada alif lam, dima'rifatkan, ini khususon. Yakhrujul mu'min, yakhruj fi'il, al-mu'min fa'il. Mohon maaf ini kepada seluruh santri, para kiai, mohon maaf ini biar Habib Bahar mondok lagi, biar dia merasakan ilmu nahu di Banten. Coba yakhrujul mu'minu min dambihi fi awali lailatin kayaumin waladat ka umuhu. Nah, di sini Habib Bahar terbahata-bata di dalam kalimat al yakhruj mu'min, al mu'min min itu Habib min itu kalimat huruf yang menjerkan kepada kalimah isim itu dambihi dan bihi. Jadi harus ada murokab tersusun, fi'il fa'il, terus min itu huruf jer, terus dibaca. Itu biar dapat pahala, maksudnya biar dapat manfaat. Terus bagaimana kalau mengajarkan ke santri? Jadi sistem Banten itu nih, kalau ulama Banten itu, jadi kitab itu dicoret, diartikan yakhruju al-mu'minu, kalimatnya fi'il apa, ditanya lagi apa maknanya, khoroja yakhruju, itu terus dari musorofnya, berapa wajannya apa, begitu kan. Nah, ini sepintas saja. Wa fi lailatis tsaniyah harusnya harus muraqab wa fil lailatis tsaniyati terus dibaca. Nah, ini ya sudah. Jadi artinya saya mohon, ini memalukan sekali dunia loh. Seorang Habib Bahar jadi tidak bisa sesuai dengan pembacaan kitab kuning. Jadi seperti begini. Al ilmu bila nahwin kasajari kasajari bila simar. Kalau ada kata pepatah mengatakan ilmu tanpa nahu bagaikan pohon tak berbuah. Ada lagi tuh satunya bagaikan kuda tak bermata. Artinya buta matanya. Walaupun jalan cepat, gagah, perkasa, tetapi matanya tidak ada, nanti akan nabrak. Benar ini. Jadi sesuai kata pepatah, walaupun itu kuda gagah perkasa luar biasa, sangat lompatnya atau larinya sangat kencang, tetapi tidak ada matanya, kuat, tetapi dia akan satu saat akan nabrak, akan terpeleset dan lain macamnya. Maka seperti itu ilmu nahwu itu. Baca kitab kuning ini kita harus hormat, ada adab-adabannya. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengarang, dibaca, dihormati, di Fatihah dulu, di silsilah, ada sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Kita dari guru kita, dari guru-guru terus sampai ke Rasulullah. Ini sanad yang baik dan bacaannya harus juga rafi. Cara menyampaikan pun harus sesuai dengan pemahamannya. Jadi pendapat saya tentang Habib Bahar datangnya ke Banten ini, ke Pulau Jawa, harus mondok lagi, bawa kastrol, mondok, jangan ngajar dulu, malu itu, jangan ngajar dulu. Jadi jangan ngajarin santri-santrinya dengan arti-artinya, tetapi kan santri butuh nanti generasi pulang dari pondok pesantren Habib gimana, suruh baca kitab di kampung, suruh jamiahan, suruh dakwah, harus ada landasan kan, harus ada landasan. Jadi jangan berkoar tanpa landasan, tanpa dasar. Mudah-mudahan Bib, sampai amanah saya atau peringatan saya ini sangat memalukan, jangan sampai begitu. Jadi semua santri malu, sama kiai juga malu di Banten. Jadi artinya, aduh, ini memang sudah sulit diucapkan. Ya, jadi para jamaah rahimakumullah, itu salah satu contoh buat kita semua pelajaran bahwa ternyata sangat penting pembacaan kitab kuning. Kitab kuning ini yaitu jalur dari mazhab-mazhab, terutama Imam Syafi'i mempunyai murid-muridnya menulis kitab. Ini bukan hanya semata karangan, tetapi ini ala sabilir riwayat. Ala sabilir riwayat. Riwayat itu adalah ada unsur hadis, terus hadisnya nanti diteliti, Al-Quranul Karim juga. Makanya kembali kepada Habib Bahar, mohon jadi sampean itu harus ngaji kalam dulu, alfiyah dulu, amil jurumiyah nuri wajib di Banten. Jadi kalau ke belah sana, belah wetan, timur, jadi minimal alfiyah yakulu imriti harus dikuasai dulu biar rafi, biar mendapatkan jempolan dari mualif-mualifnya yang kita baca. Kitab-kitab yang baca itu jangan sampai melaknat kepada kita. Jadi wal Qur'anu yal'anu kalau Al-Qur'an tidak dijadikan. Ini juga sama. Jadi ada adabannya baca kitab juga. Mudah-mudahan statement saya, pendapat saya untuk Habib Bahar khususnya. Jadi jangan malu-malu, tanya dulu, belajar dulu biar rafih. Jangan pakai bahasa Arab kayak bahasa Arab ke sono, bahasa Arab timur tengahan, bagai macam-macam. Jangan. Baca kitab itu ada adab-adabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.